Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Mimin akan lanjutkan cerita Kinchennya, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 4689 sampai bab 4690. Musim gugur pergi ke musim dingin, dan salju turun dengan deras. Seluruh 18 puncak Gunung Maosan ditutupi karpet putih tebal. Angin bercampur salju, melolong dan berkibar. Mengapa kamu tidak melihat pemimpinnya begitu lama? Bukankah dia kembali ke Maosan? Bukan hanya pemimpinnya, 5 biografi sejati kita telah menghilang untuk waktu yang lama. Dikatakan bahwa mereka semua dalam retret, lagi pula, hanya tersisa kurang dari 3 bulan sebelum pembukaan 8 sekolah wacana. Itu adalah musim lain sejak Kinchen kembali ke Maosan. Puncak induk Maosan, di dalam pusaran dunia kedua. 3 bulan lalu, kicauan burung dan harumnya bunga, indahnya pemandangan pegunungan dan sungai sudah lama menghilang. Ada banyak jurang di langit dan bumi, ini jelas lebih tirani daripada bahaya yang disebabkan oleh akhir dunia. Jika bukan karena 4 formasi suci pelindung, ruang dunia yang begitu sulit untuk digali ini pasti sudah lama musnah. Memegang pisau iblis haus darah di tangannya, Kinchen melayang ke udara, dan gelombang kekuatan suci yang mengalir keluar dari tubuhnya lebih dari 2 kali lebih kuat dari 3 bulan lalu. 2,5 bulan yang lalu, Kinchen berhasil menerobos ke ranah Zhongseng. Ambang batas alam suci tengah adalah 100 karakter suci asli. Namun, kitab suci asli di tubuh Kinchen sudah memiliki 109 karakter suci asli. Anda harus tahu bahwa keuntungan Kinchen setelah menjadi orang suci hanyalah menjadi yang pertama memadatkan 100 karakter suci asli. Setiap karakter suci asli setelah itu perlu dipadatkan oleh Kinchen sendiri. Dalam setengah bulan, 9 karakter suci asli dipadatkan, yang merupakan hal yang sangat luar biasa. Ambang Zhongseng peringkat kedua adalah 150 karakter suci asli, dan berusaha untuk menerobos sebelum 8 sekte membahas Tao. Kinchen telah berlatih dengan rajin selama 3 bulan terakhir. Kecuali untuk terobosan basis kultivasi Zhongseng. Menggunakan 6 kebenaran pedang surgawi yang diberikan oleh kursi pertama King Liu, Kinchen telah mengolah pedang surgawi ke-6 ke alam kesempurnaan kecil. Heavenly Knife 6. Kinchen mengayunkan Bloodthirsty Demon Blade dan menebasnya tiba-tiba. Sebanyak 722 niat berbentuk pedang surgawi mengalir turun seperti sungai niat pedang di udara. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar kembali terlihat di tanah yang bobrok dan ruang itu rusak. 3 bulan yang lalu, Kinchen nyaris tidak menguasai niat pedang surgawi, dan dia hanya mengolah lebih dari 300 cara. Hari ini, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah pujian Kinchen karena mengandalkan pemahamannya yang kuat dan interpretasi sebenarnya dari pedang surgawi. Kekuatan pisau ini cukup untuk memotong Zhongseng peringkat pertama dari alam yang sama menjadi berkeping-keping. Namun, ambang batas 7 pedang surgawi adalah 1000 bagian pedang surgawi. Kinchen masih agak jauh, dikatakan bahwa tidak banyak pembudidaya pedang di seluruh dunia Chongqing yang telah mengolah bab ke-7 dari pedang surgawi. Tepatnya, belum lagi Heavenly Sword 7, bahkan jika itu adalah Heavenly Sword 6, sangat sedikit orang yang menguasainya. Namun, kemajuan seni pencerahan menelan dewa saya telah mencapai 195, dan akan menembus 200. Saya memiliki firasat bahwa setelah kemajuan melebihi 200, seni pencerahan roh menelan akan memenangkan terobosan. Setelah terobosan, Kinchen Anda akan mendapatkan peningkatan pemahaman yang lebih tinggi, dan pada saat yang sama Anda akan mendapatkan metode misteri menelan yang sangat berharga. Tentu saja, yang paling banyak berubah adalah teknik pedang alami. Kinchen memegang pedang ajaib yang haus darah, dan semua kekuatan suci alami keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan Killing of Nature, Exploding Star, Drama of Nature, dan Natural Domain lagi. Kekuatan setiap pisau menjadi lebih kuat terlihat dengan mata telanjang.
Secara alami, saya ingin membunuh. Yang penting adalah apakah Anda mati atau saya hidup dengan keinginan untuk membunuh. Dalam latihan biasa, tidak baik berlatih terlalu banyak, jika tidak, Anda juga akan melukai diri sendiri. Yang paling penting, Qin Chen berhasil menggabungkan Killing of Nature dan Exploding Star untuk membentuk metode baru yang diciptakan sendiri. Qin Chen menyebutnya, tebasan bintang alami, sama seperti pembantaian alam ganda. Itu juga merupakan metode yang dibuat sendiri oleh surga dan bumi tingkat 2. Tapi mungkin dengan peningkatan Xingxuan Kungfu, Natural Star Slash yang mematikan jauh lebih kuat daripada Double Natural Slash, atau bahkan Xiao Yuan Tiadao 6. Tidak hanya itu, Qin Chen juga berhasil menggandakan drama alam. Cakupan domain alami telah diperluas dari aslinya 200 meter menjadi 500 meter, dan juga telah dipromosikan ke tingkat langit dan bumi peringkat kedua. Semakin luas cakupannya, semakin banyak surga dan bumi yang bisa dijarah Qin Chen, dan semakin kuat peningkatannya. Pada saat ini, pola mata suci Qin Chen berkedip. Setelah dipromosikan menjadi Zhongsheng, nama Qin Chen menghilang dari Little Saint List, dan sekarang pola mata suci tidak lain adalah hal yang umum. Bukan hanya Qin Chen, beberapa orang pertama di Little Saint List, seperti Cheng Yu, Huang Chaoqi, Kong Fanming, Del, semuanya telah dipromosikan ke ranah Zhongsheng. Bahkan lebih dari sebulan yang lalu, Qin Chen adalah nomor 1 dalam daftar orang suci kecil selama beberapa hari. Inilah alasan mengapa Kong Fanming dan Huang Chaoqi, yang berada di atas Qin Chen, adalah yang pertama dipromosikan ke Zhongsheng. Apakah kamu ingin melatih kekuatan? Qin Chen melihat pesan suci dari kursi pertama King Liu di kolom pesan suci tingkat tinggi. Sejak kembali ke Maosan, kepala King Liu telah memberitahunya bahwa akan ada latihan duel sungguhan di dalam Maosan. Lawannya adalah biografi sejati keempat saat ini, Su Zisui. Dikatakan bahwa kakak keempat memiliki pengalaman dalam melawan petapa agung. Qin Chen secara alami mengetahui tentang Su Zisui sebelumnya melalui mulut Lingxi. Bahkan sekarang, kekuatan Qin Chen telah meningkat pesat. Qin Chen tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Su Zisui. Tak satu pun dari biografi Maosan yang sebenarnya sederhana. Namun, setelah berlatih keras begitu lama, Qin Chen juga memiliki keraguan tentang kekuatannya sendiri. Lagi pula, cara terbaik untuk menguji kekuatan Anda adalah pertarungan yang sebenarnya. Ini adalah tujuan dari pelatihan biografi sejati King Liu yang pertama. Sebuah menghindar, Qin Chen kembali ke pohon teratai keinginan dari pusaran dunia kedua. Pohon kuno yang ajaib dan tak tertandingi ini masih juan-juan terus-menerus melepaskan energi dewi. Qin Chen mampu menembus alam Zhongsheng, setidaknya setengah dari pujian itu karena keinginan pohon teratai. Pada saat ini, kakak laki-laki Gu Pingan, kakak perempuan kedua Gu Xiaoyu, kakak laki-laki ketiga Lingxi, kakak laki-laki keempat Su Zisui, kursi pertama King Liu, kursi pertama Raja Singa, dan kursi tanpa lengan orang tua semua ada di sana. Hah, Qin Chen menatap lelaki tua tak bersenjata itu dengan terkejut. Ini adalah senior yang mengajarinya teknik meditasi Maosan pada saat itu. Qin Chen merasa dirinya sangat luar biasa. Sekarang muncul bersama dengan kursi pertama Raja Singa dan kursi pertama King Liu. Itu tidak hanya membuat Qin Chen memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Ini kursi ketiga saya di Maosan, dan kursi di Yunyin. Lengannya patah karena dia terkena sumber luka pada anggota tubuh klan Dewa Kaisar. Untuk mencegah sumber luka menyebar, dia mematahkan lengannya, memperkenalkan identitas. Lelaki tua tak bersenjata itu secara singkat, jelas, itu bukan hanya Qin Chen. Untuk sisa biografi sebenarnya, tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua tak bersenjata itu adalah kepala ketiga Maosan. Yunyin adalah kursi pertama, 5 murid sejati Qin Chen semuanya membungkuk kepada lelaki tua tanpa lengan itu. Matanya tertuju pada 2 lengan kosong kursi pertama Yunyin, dan Qin Chen diam-diam berkata, jika saya tidak memiliki jiwa yang hidup,
saya khawatir saya harus memotong lengan saya seperti kursi pertama Yunyin. Setelah membunuh Qixi, Qin Chen terinfeksi dengan sumber cedera anggota badan. Saya telah mengandalkan penindasan jiwa kehidupan. Jika Anda tidak memotong lengan Anda tepat waktu seperti kursi pertama Yunyin, sumber lukanya akan berangsur-angsur menyebar ke seluruh tubuh, dan akhirnya tidak ada obatnya. Selain itu, meskipun elemen kehidupan orang suci itu kuat, sumber lukanya adalah infeksi luka yang lebih kuat. Sejauh ini lengan pertama Yunyin belum bisa tumbuh. Kamu bocah, Yunyin tersenyum lebih dulu, dan fokus pada Qin Chen saat ini. Lagi pula, ada takdir pertemuan antara dia dan Qin Chen. Saat itu, dia tidak menyangka Qin Chen bisa menjadi biografi sejati. Selain itu, dia juga telah mendengar tentang banyak perbuatan Qin Chen, dan dia merasa di dalam hatinya bahwa dia mengenali tindakan mengajarnya saat itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari masuk ke pusaran dunia pertama. Kursi pertama King Liu memberi isyarat. Gupingan melirik pusaran dunia kedua, dan tiba-tiba masuk ke dalamnya. Untuk apa kakak pergi ke dunia pelatihan seni bela dirinya sendiri? Qin Chen terkejut. Setelah 3 napas, Gupingan muncul dari pusaran dunia. Dia menepuk pundak Su Zisui dengan penuh arti. Su Zisui menunjukkan ekspresi serius, dan segera mengangguk, kakak tertua, aku akan melakukannya. Kakak laki-laki itu pasti membiarkan dirinya berbelas kasih. Dia tahu itu, tidak hanya itu, sepupunya Bai Qiu juga tahu bahwa dia akan mengadakan duel. Sebuah berita suci datang secara khusus, biarkan Su Zisui mengkliknya. Saya yang tertua di antara 5 murid sejati, dan saya telah berlatih paling lama. Dikatakan bahwa saudara junior kelima hanya berlatih selama 37 tahun, wajar untuk bersikap sopan. Su Zisui merasa itu harus diambil begitu saja. Bahkan Su Zisui merasa bahwa dia agak diintimidasi ketika dia berlatih melawan saudara junior kelima. Adik kelima masih muda, dan masa depan menjanjikan. Saya akan menyimpan setengah dari kekuatan saya dalam pelatihan nanti, agar tidak membiarkan saudara muda kelima kalah terlalu parah dan kehilangan kepercayaan diri. Maka saya akan merasa terlalu bersalah. Su Zisui berpikir sendiri, mereka berempat, kakak dan adik senior, merawat Qin Chen, seorang junior. Di pusaran dunia pertama, setelah Qin Chen masuk, hatinya terkejut. Pusaran air dunia ini adalah dunia pelatihan seni bela diri dari kakak perempuan kedua Gu Xiaoyu. Dunia seni bela diri Qin Chen masih bobrok, tapi dunia seni bela diri Gu Xiaoyu tidak hanya bobrok. Qin Chen melihat dengan matanya sendiri bahwa ada formasi suci di sini, dan itu telah dihancurkan. Anda harus tahu bahwa formasi suci di dunia seni bela diri ini tidak sebanding dengan formasi suci di medan perang Xiaguang. Mereka semua adalah formasi suci tingkat ketiga, yang dapat melawan Resi Agung. Xiaoyu, mengapa kamu menghancurkan formasi suci? Gupingan tampak sedikit tidak puas. Formasi suci kelas 3. Apa artinya yang satu rusak? Qin Chen terdiam. Tapi apa yang dikatakan saudari senior kedua Gu Xiaoyu selanjutnya membuat Qin Chen semakin terdiam. Oh, 3 di antaranya baru saja diperbaiki kemarin, dan susunan suci ini baru saja rusak pagi ini. Kata Gu Xiaoyu pelan, mulut Qin Chen berkedut. Yah, aku yang paling lemah. Dengan kekuatan Qin Chen, jika dia ingin menghancurkan formasi suci peringkat ketiga, bahkan dengan pedang iblis haus darah di tangannya, dia masih perlu berlatih untuk waktu yang lama. Xiaoyu dan Lingxi, mari kita mulai dulu. Pingan, kamu duduk di sisi timur. Kursi pertama King Liu diatur, dan mereka bertiga, masing-masing duduk dalam satu arah, membentuk formasi persegi dengan Gupingan. Tak terlihat, ada kekuatan suci yang terhubung bersama, membentuk kembali dunia seni bela diri ini menjadi perlindungan yang sangat kuat. Aku khawatir kita tidak membutuhkannya nanti. Su Zisui bergumam pada Qin Chen. Memang, Qin Chen setuju. Tetapi jika kakak perempuan kedua dan kakak laki-laki ketiga bertarung,
formasi suci peringkat ketiga mungkin tidak dapat menahannya. Kakak senior kedua, aku punya proposal. Lingxi tersenyum main-main. Dia sangat mirip dengan karakter Gu Ping'an. Keduanya adalah tipe orang yang suka bersenang-senang saat memperlakukan rakyatnya sendiri, tapi saat menghadapi musuh, mereka sangat kejam. Katakan padaku, kata Gu Xiaoyu dengan suara lembut. Sikapnya sangat pendiam. Jika Qin Chen tidak melihat betapa kuatnya kakak kedua, pada pandangan pertama, kakak kedua akan tampak seperti saudara perempuan di sebelah, tampaknya tidak berbahaya. Jika aku mengalahkanmu, bagaimana kalau aku menjadi kakak kedua? Lingxi tampak bersemangat untuk mencoba. Sebelum Gu Xiaoyu setuju, Gu Ping'an memarahi sambil tersenyum, Lingxi, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu benar-benar semakin sulit diatur. Bagaimana jika kamu kalah? Lingxi berkata. Sambil tersenyum, jika saya kalah, saya akan menikahi kakak perempuan kedua saya di rumah. Boom, ruang tempat Lingxi berdiri tiba-tiba runtuh. Menyedot Lingxi ke dalamnya, menyebabkan ekspresi Lingxi berubah drastis. Kepala King Liu, kakak senior tidak berbicara tentang seni bela diri. Teriak Lingxi keras. Gu Ping'an setengah tersenyum dan berkata, tidak ada yang bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Jangan berpikir bahwa tiga kepala dapat mengendalikanmu. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memukulmu habis-habisan, percaya atau tidak. Lingxi penuh kebencian. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa di masa depan, dia harus bangkit, melampaui kakak laki-laki, dan menikahi kakak perempuan kedua. Dari sudut mata, dia melirik Gu Xiaoyu. Lingxi memperhatikan bahwa kakak kedua yang pendiam sedikit tersipu, dan mau tidak mau merasa lebih tersentuh. Oke, berhenti main-main. Kepala King Liu tersenyum dan memandangi para murid yang bermain-main seperti anak-anak di depannya. Kelima ini adalah harta karunnya. Kamu berdiri di belakang kami. Kepala King Liu memberi isyarat kepada Qin dan Chen. Gu Xiaoyu dan Lingxi berjalan ke tengah dunia seni bela diri. Saat itu, Lingxi juga menahan tawanya, dan terlihat jelas ada semangat juang di matanya. Apakah kakak senior keempat berpikir kakak senior ketiga bisa menang? Qin Chen sangat tertarik. Su Zisui berkata sambil tersenyum, tidak buruk jika dia tidak dipukuli di kepala babi oleh kakak perempuan kedua. Oh, Qin Chen telah melihat kekuatan Lingxi lebih dari sekali di kota Misen. Su Zisui menyiratkan bahwa Lingxi tidak mungkin mengalahkan Gu Xiaoyu. Kakak senior kedua, aku tidak akan sopan. Lingxi memimpin dalam menyerang Gu Xiaoyu. Kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, iman, keberanian dan pengampunan. Konfusianisme, Taoisme dan Zongshu. Konfusianisme, 7 karakter ada di atas. Hanya dapat dilihat bahwa lebih dari 800 bentuk dan makna Konfusianisme menggantung dari 7 karakter Konfusianisme, dan semuanya diperkuat di tubuh Lingxi. Konfusianisme kelas 3, Qin Chen sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa kakak ketiga telah menguasai bab tentang Konfusianisme. Sepertinya kakak ketiga tahu betul bahwa sangat sulit untuk mengalahkan kakak kedua. Ketika berhadapan dengan musuh di kota Misen sebelumnya, mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka sama sekali. Hari ini, saya takut saya beruntung. Basis kultivasi saudara ketiga juga telah menembus ke Santo menengah peringkat 6, tetapi saat ini, dengan peningkatan 7 karakter di bab Konfusianisme, dia sama sekali tidak lebih lemah dari Santo Agung. Qin Chen sedang duduk di kepala King Liu saat ini. Perhatikan dari belakang, meskipun Santo pelindung King Liu memblokirnya, Qin Chen masih bisa merasakan fluktuasi yang membuat jantungnya berdebar. Sua, Lingxi mengeluarkan pedang patah dengan takik, dan muncul di depan Gu Xiaoyu dalam sekejap seolah menginjak roda waktu. Bersambung.